Izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi menjelang siang hari ini. Susunan acara musyawarah masyarakat desa Senin 6 Juni 2022. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga acara inti, dan acara yang terakhir yakni penutup. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita mulai acara hari ini, marilah kita buka acara. Meningkat acara yang selanjutnya yakni sambutan. Sambutan yang pertama yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana kepada Saudari Febriana Husnaidi. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Haji Marianto selaku Bapak Kepala Desa. Yang kami hormati Bapak Matemin selaku Sekretaris Desa. Yang kami hormati aparatur Desa Bitarjo. Yang kami hormati Ibu Afiska Primadewi SGZ MGZ atau yang mewakili Ibu Igis Sulasri SGZ dan Ibu Ros Meliana Adistira SGZ selaku pendamping mahasiswa. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di acara musyawarah masyarakat desa ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, saya selaku Ketua Pelaksana penyelenggaraan acara menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada hadirin yang telah datang di acara ini. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada pihak PEKON serta rekan-rekan yang telah membantu dalam penyelenggaraan acara ini. Tujuan kami menyelenggarakan acara ini yaitu salah satunya memenuhi tugas dari mata kuliah kami yaitu proposal program gizi. Yang kedua, untuk menyampaikan data-data hasil survei Mawas Diri terkait permasalahan gizi serta bersama-sama kita menemukan solusi dan cara penanggulangan terkait masalah gizi yang ada di Desa Bitarjo ini. Hadirin yang berbahagia, mari kita ikuti acara ini dengan baik agar dapat berlangsung dengan lancar dan kita dapat memetik manfaat. Akhir kata, jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, kami mohon maaf. Selamat mengikuti acara ini dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Saudari Febriana Husnaidi. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Kepala PEKON atau yang mewakili sekaligus membuka acara musyawarah masyarakat desa pada pagi hari ini. Kepada Bapak Matemin, waktu dan tempat dipersilakan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pada yang terhormat dosen pembimbing yang tidak bisa saya sebutkan namanya karena belum kenal, yang saya hormati. Pada yang kedua, para bapak dan hadirin sekalian, marilah kita bersama ikuti acara yang diselenggarakan oleh anak-anak kita itu dari mahasiswa Aisyah tentang survei Mawas Diri yang mungkin bahasa itu belum kita pahami. Jadi nanti sekaligus kita bisa menyaksikan dari anak-anak kita yang melakukannya atau memberikan materi dalam acara ini. Untuk yang keduanya, ibu-ibu kader terutama karena di sini menyangkut tentang giset itu tadi gizi ya. Jadi untuk meningkatkan kesadaran ibu-ibu yang mempunyai anak balita terutama agar anak-anak kita yang ada di PEKON Bitarjo atau balita kita terhindar dari stunting dan termasuk menjadi anak-anak yang sehat.
Terima kasih banyak disampaikan kepada Bapak Ngatemin yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini. Meningkat acara yang selanjutnya yaitu acara inti, yakni penyampaian data terkait masalah gizi balita di Desa Blitarejo yang akan disampaikan oleh Saudari Dwi Pamela. Kepada Saudari Dwi Pamela, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah meluangkan waktunya untuk saya. Baik Bapak dan Ibu, di sini saya akan menyampaikan permasalahan status gizi balita di Desa Blitarejo ini. Yang pertama, ini persentase status gizi menurut hasil survei pengukuran kami secara langsung. Pada bulan Februari, kami mengambil balita, sampelnya 20 balita di Posyandu 1 dan Posyandu 2 kami mengambil sampel 20 balita dan di Posyandu 3 kami mengambil sampel sebanyak 25 balita. Di Posyandu 1, balita yang mengalami underweight sebesar 35% dan stunting 25% dan wasting 15%. Dan untuk Posyandu 2, status balita yang mengalami underweight 45%, stunting 50% dan wasting 45%. Di Posyandu 3, balita yang mengalami underweight 28%, stunting 40% dan wasting 12%. Persentase balita permasalahan di buku besar yaitu data dari bulan Februari semua balita yang datang ke Posyandu. Untuk Posyandu 1 terdapat 45 balita yang datang untuk melakukan pengukuran di bulan Februari. Setelah kami melakukan pengolahan data, ditemukan bahwa 31% balita yang mengalami underweight, di mana 4 balita mengalami gizi sangat kurang dan 10 balita mengalami gizi kurang. Dan yang mengalami stunting 19,90%, di mana 4 balita sangat pendek dan 5 balita pendek. Dan wasting sebesar 28,80%, di mana 12 balita mengalami kurus. Untuk Posyandu 2, underweight-nya sebanyak 30%, di mana 36 balita mengalami gizi kurang dan 35% stunting, di mana 19 balita mengalami pendek dan 23 balita sangat pendek. Untuk wasting hanya 11,60%, di mana 9 balita mengalami kurus dan 5 balita sangat kurus. Kami mengambil sampel di Posyandu 1 20 balita, di Posyandu 2 20 balita, dan di Posyandu 3 25 balita. Kami mendapatkan tingkat kecukupan dengan cara mewawancarai ibu balita tersebut makanan apa saja yang dimakan oleh balita tersebut kemarin. Dan kami melakukan pengolahan data dan didapatkan data untuk Posyandu 1 100% balita kekurangan energi. 100% semua balita kekurangan energi. Dari 20 responden itu. Dan untuk Posyandu 2, 70% balita yang kekurangan energi perharinya dan 10% balita cukup energinya dan 15% balita yang kelebihan energi. Dan untuk Posyandu 3, 92% balita yang mengalami kekurangan energi dan 8% cukup energi perharinya Ibu. Dan tingkat kecukupan protein balitanya di Posyandu 1, 70% balita yang kekurangan protein dan 30% lebih protein. Untuk Posyandu 2, 50% tingkat kecukupan protein yang kurang, 25% tingkat kecukupan protein yang cukup, dan 25% tingkat kecukupan protein yang berlebih.
Dan untuk di posyandu Aster 3 masih sangat tinggi kekurangan kecukupan proteinnya dengan persentase sebesar 92%, dan untuk tingkat cukupnya hanya 8%. Kedua, 80% tingkat kecukupan lemaknya kurang, dan 5% tingkat kecukupan lemaknya cukup, dan 15% tingkat kecukupan lemaknya lemah atau lebih. Kecukupan karbohidratnya kurang, dan untuk 5% tingkat kecukupan karbohidratnya lebih. Di posyandu Aster 2, tingkat kecukupan karbohidrat balita 80% yang kurang, dan untuk tingkat cukupnya 5%, untuk tingkat kecukupan energi lebihnya hanya 15%. Dan untuk tingkat kecukupan karbohidrat di posyandu Aster 3 cukup tinggi, kurangnya mencapai 96%, dan yang lebihnya hanya 4%. Tingkat kecukupan yang cukupnya tidak ada, Ibu. Itu dari sampel 25 di posyandu Aster 3. Tingkat kecukupan vitamin A pada balita di posyandu Aster 3, untuk tingkat kecukupan vitamin A yang kurang 50% dan yang lebih 50%, seimbang itu. Dan yang untuk posyandu Aster 2, tingkat kecukupan vitamin A-nya 50% kurang, 5% cukup, dan 45% yang lebih. Tingkat kecukupan vitamin A di posyandu Aster 3 100% kurang, Ibu. Di sini kami juga mengukur tingkat pengetahuan Ibu, yang dimana kami menanyai tentang pengetahuan gizi dan didapatkan hasil untuk posyandu Aster, dan 8% memiliki pengetahuan yang cukup. Persentase balita 0 sampai 6 bulan diberikan ASI eksklusif, yang dimana ASI eksklusif dari dia lahir sampai 6 bulan tanpa memberikan makanan tambahan atau hanya ASI saja, dan dihasilkan bahwa untuk posyandu Aster 1 itu sangat baik, Ibu, mencapai 100%. Dan untuk posyandu Aster 2 sangat baik, mencapai 100% juga. Dan untuk Aster 3 itu hanya 92%, Ibu. Dan 8%-nya tidak diberikan ASI eksklusif karena ada beberapa hal yang tidak bisa diberikan ASI. Baik, terima kasih. Itulah hasil persentase permasalahan status gizi yang ada di Desa Pitarejo ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Saudari Dwi Pamela yang telah menyampaikan data terkait masalah gizi balita Pokon Pitarejo. Penyampaian yang selanjutnya yakni penjelasan program-program terkait gizi balita di Pokon Pitarejo yang akan disampaikan oleh Saudari Ermi Yulianti. Kepada Saudari Ermi Yulianti, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, setelah kami melakukan survei dan pengolahan data, maka kami akan melaksanakan 2 program di Desa Pitarejo ini. Yang pertama, program edukasi gizi. Program ini bertujuan meningkatkan pengetahuan ibu balita terkait dengan pemilihan makanan yang tepat untuk balita dan pemahaman tentang gizi seimbang. Sasaran program ini yaitu ibu balita. Untuk media yang digunakan leaflet dan poster. Waktu pelaksanaannya jam 9 sampai dengan selesai. Dengan diadakan edukasi gizi ini diharapkan pengetahuan ibu terkait gizi seimbang dan pemilihan makanan yang tepat untuk balita meningkat. Selanjutnya program yang kedua yaitu konseling gizi. Program ini bertujuan untuk memecahkan masalah dan mencari solusi terkait permasalahan pada ibu hamil. Sasarannya yaitu ibu balita, balita yang mengalami permasalahan status gizi, dan ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronik atau anemia. Untuk media yang digunakan berupa leaflet, waktu pelaksanaannya 13.00 sampai dengan selesai. Dengan diadakan konseling gizi ini diharapkan pengetahuan ibu hamil dan ibu balita meningkat terkait gizi seimbang, serta dapat memanfaatkan bahan makanan yang bergizi untuk mengatasi permasalahan status gizi tersebut.
intervensi gizi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Lalu saya alihkan ke MC. Kepada MC saya persilakan. Terima kasih disampaikan kepada Saudari Erni Yurianti. Dan akan dilanjutkan dengan acara diskusi bersama untuk pemecahan masalah dan kesepakatan terkait program-program kepada Bapak Ahmad Tomin. Kami persilakan untuk memimpin diskusi terarah ini. Bapak Ibu sekalian, apabila ada hal-hal yang perlu didiskusikan, monggo dari Ibu Kader, terutama Pak RT, Pak Kadus, yang warganya atau anaknya mungkin kurang gizi atau seperti apa, dipersilakan. Saya mewakili Aster 1. Setelah mendengarkan atau dibacakannya hasil survei mawas diri, jujur merasa tercengang karena saya kaget. Lah kok seperti itu gitu loh. Padahal kalau di Kepon kami itu di Aster 1 khususnya ya, kayaknya saya lihat ibu-ibunya itu pinter-pinter loh. Apa itu salah cara pemberian asupan gizinya atau cara pengolahan masakan yang diberikan untuk anak atau gimana? Apa surveinya itu? Iya, agak salah mungkin ya. Mungkin salah ya Bu ya. Saya harap itu salah sih, karena malu juga mendengarnya ya, karena di Aster 1 itu kan balita ada sekitar 100 anak kurang lebihnya, karena itu tapi ya mungkin bisa jadi sih saat disurvei anak itu belum dikasih makan atau gimana atau sakit, itu mungkin bisa jadi. Kayak bulan kemarin itu juga kan yang datang banyak juga, tapi di survei itu juga kan kurang ya. Waktu di Februari kayaknya justru rata-rata berangkat semua loh tuh ya anak-anaknya, karena ada vitamin A. Biasanya kalau di bulan Februari dan bulan Agustus itu 100% dikasih anak-anaknya vitamin A, tapi di situ tadi vitamin A juga kurang kan ya. Di Aster 1 itu dilihat dari apanya kok ketahuan ada sekian persen yang mendapatkan vitamin A dan yang tidak. Itu yang saya tanyakan juga. Terus untuk stunting juga tinggi, tapi itu hanya diambil sampel 20 anak ya kemarin ya. Kalau stunting itu saya juga bingung. Dari Pokon mungkin juga bingung, sudah dikasih PMT, yang stunting itu mereka udah dapat bantuan dari PKH segala macam, kan banyak itu pengeluaran duit juga dapat ya. Tapi kenapa anaknya itu stunting? Itu tidak bisa dipungkiri kan, tidak bisa ditutupi karena memang seperti itu. Tapi bingung juga apa itu salah pengukuran, apa seperti apa. Tapi kalau salah pengukuran itu udah berbulan-bulan dari bertahun-tahun kemarin kan, itu ada saja. Tapi alhamdulillah tahun ini yang kemarin itu awal Februari 42 anak. Setelah divalidasi turun sih, tinggal 30 anak. Mudah-mudahan depannya turun lagi. Mudah-mudahan salah ukur lagi lah untuk depannya. Nah itu yang saya tanyakan dan alhamdulillah besok hari Selasa ya ada edukasi ibu balita dan akan ada demo masak untuk anak-anak balita. Mudah-mudahan dengan adanya demo masak besok, mudah-mudahan ibu-ibunya juga mengerti cara pemberian makanan yang bergizi untuk anaknya. Itu harapan saya. Itu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini lain dari tema ini Mbak. Maksudnya minta saran tip-tip apa saja yang sekiranya anak itu susah makan supaya mau makan itu Mbak. Itu aja. Anak-anak mahasiswi itu tadi ada pertanyaan dari Aster 1
dengan hasil survei yang sangat mencengangkan. Jadi boleh ditanggapi, silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Cari telah memberikan pertanyaan. Di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Ibu Cari. Di di posyandu Aster 1, 2, dan 3, pengetahuan ibunya sudah cukup baik atau baik. Tetapi Ibu Balita hanya tahu pengetahuannya saja, tetapi tidak menerapkan bagaimana balita itu harus dikasih makan apa, harus gizi seimbang itu bagaimana. Kebanyakan ibu balita tahu makanan apa saja yang dibutuhkan balitanya, tetapi tidak diberikan. Yang pertama karena mungkin ekonomi, mungkin karena ibu balitanya malas memasak, atau karena suaminya tidak suka makanan tersebut. Dan yang kedua, kenapa stunting terjadi? PNT sudah diberikan, dana desa sudah banyak. Seharusnya memang dari pemerintah harus ada evaluasi terkait PMT, karena PMT tidak semua diberikan kepada balita. Ibunya biasanya yang mengkonsumsi PMT tersebut, Ibu. Itu sebenarnya menjadi permasalahan terjadinya stunting. Kita sudah berupaya mencegah stunting, tetapi ibunya tidak memberikan PMT tersebut. Bagaimana bisa tertangani stunting tersebut? Sebenarnya permasalahan ini terjadi dari ibu balitanya tersebut. Kita sudah berupaya, tetapi ibu balitanya tidak mau merubah pola pikirnya. Program ini tetap tidak akan berjalan. Benar, Ibu? Vitamin A sudah diberikan juga bulan Februari dan Agustus, tetapi di situ persentasenya masih kurang. Di situ kami melakukan recall itu. Recall itu makanan per hari kemarin yang dimakan oleh balita, kami olah data. Itu pas kemarin kami olah data, vitamin A-nya kurang, Ibu, karena makanan yang diberikan ibu balita itu hanya seperti sun. Ada ibu balita yang umur 3 tahun tapi dia tidak mau mengkonsumsi nasi dan lain-lain. Ibu balitanya tidak mau memodifikasi makanan itu, hanya diberikan sun saja. Makanya vitamin A-nya kurang, Ibu. Bagaimana? Iya, dari makanan asupannya. Bagaimana, Ibu, untuk jawabannya? Terima kasih. Untuk pertanyaan dari, mohon maaf, Bapak siapa? Sarono. Terima kasih untuk pertanyaan Bapak Sarono. Saran dan tips-tips agar anak mau makan. Anak mau makan itu tergantung ibunya juga, Bapak. Dimana ibunya harus bisa bervariasi makanan. Anak kecil masih tertarik dengan makanan-makanan yang lucu. Seperti kalau misalnya balita tidak suka sayur, bisa kita modifikasi menjadi nugget. Nuggetnya bisa digambar menjadi boneka atau panda, dicetak-cetak seperti itu, dan dikasih saja kepada balitanya, otomatis balitanya akan mau, Bapak. Dan jika dan bisa juga, Bapak, sambil kita memberi makan pada balita, kita mengajak main balita tersebut, Bapak. Bagaimana, Bapak? Kalau tidak cover, ibunya, Bapak. Untuk Pak Kadus dipersilahkan. Pak Kadus tadi bisik-bisik, apa sih itu underweight, apa itu wasting gitu loh. Jadi dia masih bingung, mohon dijelaskan. Saya menjawab terkait underweight, stunting, dan wasting. Di mana underweight itu pada anak balita suatu keadaan mengalami gizi kurang atau gizi buruk. Underweight. Kalau untuk stunting, pendek. Ya, pendek, Bapak Ibu. Di mana tubuhnya lebih pendek dibandingkan umurnya, Bu. Jadi ya itu stunting, Bu. Kalau wasting itu di mana keadaan balita kurus dan sangat kurus, Bu.
Indikatornya dilihat dari tinggi badan per berat badan per tinggi badan. Untuk indikator underweight itu melakukan pengukuran berdasarkan berat badan berdasarkan umur. Untuk wasting itu berat badan berdasarkan tinggi badan, dan stunting itu diukur berdasarkan tinggi badan berdasarkan umur, Bapak. Bagaimana, Pak? Berdasarkan umur. Jika Bapak ingin menghitung kebutuhan apa status gizi balitanya, bisa memakai aplikasi WHO Antropa. Jika ingin mengecek, bagaimana, Bapak? Untuk Bapak dan Ibu, ada yang ingin dipertanyakan kembali atau ada yang belum maksud? Monggo, langsung aja. Oke. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini hanya menambahkan ya Bapak, Ibu. Jadi yang namanya stunting itu arti kasarnya anak pendek. Pendek dalam arti kata diukurnya menurut umur, panjang badan menurut umur. Jadi masalah sekarang yang lagi digaung-gaungkan pemerintah itu stunting. Ada juga yang underweight. Underweight itu yang gizi kurang. Indikatornya apa, Nak? Ingat nggak pelajaran dari harusnya merontok kering. Underweight itu Harus merontok kering. berat badan berdasarkan umur. Jadi berat badan menurut umur. Kalau stunting, panjang badan atau tinggi badan menurut umur. Kalau wasting itu berat badan menurut panjang badan. Itu yang kategorinya kurus, sangat kurus. Kalau underweight perbedaannya sama wasting itu, kalau underweight itu gizi kurang, gizi lebih. Tapi kalau wasting itu kurus dan sangat kurus. Itu perbedaannya. Kalau untuk permasalahan untuk mengatasinya, memang betul semua kembali ke pola asuh orang tua. Kalau pola asuh orang tua sudah tidak maksimal, otomatis anak juga asupan gizinya tidak maksimal yang diterima. Kecuali sekarang ini ada program dari remaja Caten, kalau pemerintah untuk mencegah stunting, kalau sekarang dari Caten. Kalau tadinya 1000 hari kehidupan dari ibu hamil, awal kehamilan, tapi kalau sekarang ada program dari PLKB yang Mbak Yani, dari Caten untuk mencegah stunting. Mungkin itu aja yang saya tambahkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya nih Bapaknya, kalau stunting dan kurus badan itu ada hubungannya nggak dengan faktor keturunan? Kayak saya makannya sama ini sebelah saya, banyakan saya, tapi saya tetap kurus. Mungkin itu ada nggak faktor keturunan yang mempengaruhi? Soalnya ya kalau bapaknya kecil, anaknya suruh gede, ya susah lah. Tapi ada. Baik, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Kepada Saudari Fedi, dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih untuk pertanyaan Bapak. Jadi yang Bapak tanyakan adalah apa ada faktor dari keturunan gitu. Jadi memang benar untuk stunting itu ada faktor genetik atau keturunan. Jadi memang susah untuk perubahannya gitu. Kalau stunting itu memang tidak bisa langsung, Pak. Jadi waktunya memang agak lama untuk merubah anak jika sudah stunting itu untuk perubahannya kembali normal seperti anak-anak biasanya seperti itu. Kalau dari keturunan genetik memang agak susah untuk dirubah. Gitu. Jadi tetap ada stunting sampai kapan tuh ya? Ada. Presentasinya memang ada, tapi nggak sebanyak istilahnya keturunan itu mempengaruhi stunting. Jadi presentasinya dari keturunan kecil,
besar itu dari sisi asupan gizi yang masuk. Terima kasih kepada Ibu Bidang sudah menambahkan jawabannya kepada MD. Bagaimana Bapak? Apakah Bapak sudah paham? Bingung malah. Ini saya mau tanya lagi nih. Sebenarnya antara stunting dengan istilah pertumbuhan bayi yang normal itu, kira-kira itu ada nggak tingkat kecerdasan dari anak tersebut antara yang stunting dengan yang normal? Karena kita lihatnya itu dari fisik. Itu yang pertama. Yang kedua, di Tarjo itu berapa persennya itu termasuk tingkat stuntingnya itu paling tinggi. Untuk studi banding, sebelah desa kanan kiri itu kan sama aja sih, ada program stunting. Itu untuk studi banding, bisa nggak kita ambil terobosan yang mereka tempuh? Atau mungkin dari pola cara mengukurnya itu sama nggak kira-kira ya? Itu mohon pencerahannya. Silakan siapa yang mau jawab, Bu Bidan atau Terima kasih atas pertanyaannya ya Pak. Memang masalah utama Bintaro ini 3 tahun ini ya Mbak Yani, stuntingnya nomor 1 terus. Paling banyak. Kalau masalah pengukuran, alat ukur yang sekarang sudah yang terbaru dapat bantuan dari provinsi yang dipakai. Bukan lagi yang tiker yang dulu, karena tiker bukan standar WHO, jadi tidak boleh dipakai. Mungkin untuk tahun sebelum dapat bantuan kemarin, ya kalau dikatakan kita salah ukur, karena memang yang tiker yang dari bantuan dari desa yang dipakai selama ini sebelum dapat bantuan dari provinsi, alat ukur itu tidak boleh dipakai karena bukan standar WHO. Salah itu. Jadi untuk bilang itu apa betul atau enggaknya data itu ya karena kita pakainya alatnya itu ya itulah yang didapat. Tapi insya Allah kalau untuk yang sekarang alat ukur yang kita dapat dari provinsi itulah yang kita pakai, insya Allah itu sudah sesuai standar WHO. Jadi itu yang dipakai. Stuntingnya yang muncul di anak-anak itu yang masih anak-anak lama, dan stunting atau enggaknya bukan kita yang buat karena itu sudah masuk ke datanya, masuk ke aplikasi, sudah keluar sendiri anak itu stunting, anak itu underweight, anak itu wasting. Jadi kita tidak mengada-ngada data itu keluar sendiri karena kita sudah entry data di aplikasi EPGBM, otomatis nanti keluar sendiri. Itu sesuai panjang badan dan tinggi badan umur anak itu pada bulan itu. Setiap bulan anak itu bisa berubah. Misalnya bulan ini dia normal, bulan depan bisa stunting karena nggak naik tinggi badannya. Itu karena setiap bulan, setiap umur tahun itu peningkatan berat badan, peningkatan tinggi badan ada standarnya. Kalau misalnya berat badan pada awal bulan pertama bayi baru lahir sampai 1 bulan minimal 9 on. Kalau dia bayi itu nggak nyampe 9 on, tanda tanya, ibu ini nyusoni apa ora? Nah, kalau nggak nyampe 9 on, bayi itu bukan dikatakan naik, belum naik. Itu untuk bulan kedua, dari 1 bulan 2 bulan kedua 8 on. Kalau misalnya bayi itu kok ditimbang cuma 4 on, tanda tanya lagi, ini mamae manane ngaropo di bayi bening bayi apa nang makaro bojone. Kalau tinggi badan, bayi baru lahir itu normalnya 47 ke atas. Bayi baru lahir. Kalau pakai standar WHO nggak bisa Bu, orang bule pasti lebih panjang gitu. Kalau orang bule itu bukan hitungan, kita kan standar berat badan, tinggi badan standar untuk Indonesia. Kalau bule itu beda lagi. Mereka ada ukuran sendiri. Gennya berbeda. Kromosomnya juga berbeda. Stuntingnya mereka itu sama kita itu berbeda. Ya.
Karena kan gen kromosom juga kita sudah berbeda, X dan Y-nya. Itu. Terima kasih. Ada yang diklaim stunting belum? Kan saya sudah bilang tadi pola asuh. Kalau memang dia stunting tapi pola asuh dan asupan gizinya mencukupi, tapi memang kalau sudah 2 tahun ke atas untuk mengatasi stuntingnya itu sudah susah. Tapi kalau untuk 2 tahun ke bawah, insya Allah untuk kita digenjot dengan gizi yang bagus, untuk asupan gizinya segala macam, insya Allah bisa naik. Karena pengalaman ada ya Mbak, yang stunting terus dikasih susu, ibunya mending nggak makan enak, lebih baik anaknya beli susu. Untuk beli susu, alhamdulillah nggak stunting. Karena orang tuanya pengen anaknya tidak stunting. Tapi kan selama ini yang dikasih bantuan susu, ya wes nek ora diwehi, ora dilanjut, ora ditukono, mending bapak ngerokok daripada beli susu. Mending bapak ngerokok di norong bungkus daripada tuku susu. Nah itu. Pola asuh, kecerdasan itu tergantung pola asuh juga. Kalau anak itu cantik tapi ibu gizi yang dikasih bagus terus rajin ngajari, ya bisa cerdas. Ini maksudnya yang diklaim menurut versinya Posyandu misal stunting dengan yang diklaim tidak stunting sama-sama terbitar jodoh. Yang satunya tingkat kecerdasannya itu yang diklaim stunting itu kadang lebih pintar. Itu faktor apa Bu? Faktor gen bisa Pak. Nah kalau sekarang ngomongin kecerdasan maksudnya ke gen. Kalau stunting kok nggak boleh ngomongin gen dulu? Bukan gen itu loh Pak. Kan tadi sudah dibilang faktor gen itu ada tapi kecil. Sudah dibilang tadi. Kalau faktor kecerdasan itu tergantung dari pola asuh dan asupan gizi. Apalagi enggak, kalau ada lagi jangan gundul di belakang. Mana orang tekan? Tadi sama aja, karena bule itu gennya berbeda, kromosomnya saja sudah berbeda, X dan Y-nya gitu loh. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, ada ahlinya sendiri. Maksudnya gini loh Bu, intinya setiap stunting itu apakah tingkat kecerdasan anak itu pasti kurang gitu loh? Kebanyakan kurang, karena otaknya juga nggak sesuai dengan umur usia anak seperti itu. Ada satu tapi bisa diperbaiki kalau pola asuhnya dan gizinya gitu loh Pak. Anak stunting itu bisa pinter, Habibie ya bisa pinter kok. Nah itu yang tak maksud itu. Iya. Stunting juga kan. Itu yang tak maksud itu. Saya juga stunting mendekati tapi. Menangani anak-anak Posyandu juga di TPA. Seperti ini. Anak Posyandu saya yang dulu terkena stunting, ternyata dia belajar di TPA juga sangat sulit untuk mencerna. Itu Pak. Itu kenyataannya, tapi saya tidak akan bicara siapa dan anak siapa tidak. Saya rahasiakan. Itu yang saya tahu. Jadi saya perbandingkan dengan anak yang tidak stunting, itu luar biasa jauh berbeda. Dari tingkat kecerdasan ya? Dari tingkat kecerdasan. Dari tingkat mengingat huruf pun sangat susah, sangat sulit. Itu kenapa kita di PEKON atau pemerintah digembar-gemborkan untuk menangani stunting, karena stunting itu terjadinya dari mungkin dari pertama ibu 1000 HPK ya Ibu Bidan ya, catur ya. Itu yang harus ditangani sebenarnya, karena stunting itu bisa terjadi karena kekurangan elektrolis itu dari 1000 HPK. Karena sangat lama kekurangan gizinya. Makanya Bu Bidan tadi bilang Pak Bayan, kalau 2 tahun ke atas itu sulit, itu memang sangat sulit. Saya perhatikan semua anak-anak yang terkena stunting di sini kebanyakan bantuan 2 tahun ke atas ya Ibu ya. Terus kemarin itu ada kasus baru Bu Bidan ya, dari yang setahun itu ada beberapa anak, itu kasus baru. Makanya sekarang
dari BKKBN itu mulai belum berjalan sih, mau mulai tahun ini mau ada aplikasi yang namanya LC-Mil itu ya. Itu juga dari Catin. Pertama ibu akan melangsungkan pernikahan, calon pengantin itu harus sudah diedukasi seperti itu. Jadi mudah-mudahan insya Allah kalau tahun ini berjalan, mudah-mudahan Bapak Butarjo kedepannya anak-anaknya nggak ada yang stunting lah, mudah-mudahan. Juga seperti itu juga bulan depan insya Allah turun ya Bu Catur ya, stuntingnya nggak 30 lagi mudah-mudahan. Itu seperti itu Pak Bayan. Memang sangat sangat rugi kalau pokok kita banyak anak-anak stunting, karena stunting itu mempengaruhi kecerdasan otak dari sekarang dan untuk masa depan mereka sendiri. Mungkin itu aja. Dari apa yang disampaikan tadi, mari untuk tahun depan kita dalam musyawarah Musrenbangdes untuk mengusulkan adanya pelatihan pola asuh anak. Jadi ya selama ini memang dulu sudah pernah, terus tahun ini memang tidak ada. Mungkin ibu-ibu sudah lupa juga dari cara pola asuh anak. Karena pelatihan-pelatihan itu memang sangat penting sih. Jangan hanya fisik-fisik terus, tapi untuk SDM-nya ini tidak diberikan atau tidak ditambahkan, dampaknya nanti ke keturunan kita. Jadi ibu-ibu ya, jadi catatan Ibu Posyandu ya, untuk masukkan ke usulan untuk pelatihan-pelatihan apa yang berkaitan dengan peningkatan gizi balita lah. Karena kalau sampai stunting selalu ranking 1 terus ini sedih. Ya kalau matematika ranking 1 mungkin seneng ya, dan stunting ranking 1 kita juga sedih. Mungkin itu adik-adik mahasiswi atau anak-anak mahasiswi, dari pertanyaan Bapak Ibu yang sudah disampaikan, mudah-mudahan bisa menghasilkan yang lebih baik. Kami persilahkan ke moderator. Diskusi terarah ini sehingga kita semua mendapatkan kesimpulan dari acara musyawarah masyarakat desa ini. Dan selanjutnya akan dilanjutkan untuk pengisian kesimpulan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Saudari Umi Indri Oktaviani. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Bapak, Ibu-Ibu, dari kesimpulan program ini sendiri dapat berdasarkan hasil diskusi, kami mempunyai rencana program pemberian PMT, penyuluhan dan pemberian edukasi terkait gizi seimbang dan cara mengatasi permasalahan gizi pada balita. Di mana dengan cara seperti ini kita mendapat permasalahan kesehatan yang terjadi pada masyarakat diatasi dengan cepat dan tepat. Semakin sering diadakannya AMD tentang kesehatan semakin bagus demi persoalan kesehatan yang dialami masyarakat di Desa Blitarjo. Dan berdasarkan hasil diskusi kami mempunyai rencana program pemberian PMT. Pemberian PMT dan penyuluhan pada ibu balita dan ibu dan sang kurus yang didasarkan pada indeks berat badan menurut panjang badan atau berat badan menurut tinggi badan. Kecerdasan anak normal dan stunting anak stunting berdasarkan dengan anak yang normal. Tapi itu semua bisa berbanding terbaik tergantung pada asuh orang tua. Untuk pengertian stunting sendiri, kondisi di mana anak mengalami gangguan pertumbuhan sehingga tinggi badan anak tidak sesuai dengan usianya sebagai akibat dari masalah gizi kronis, yaitu kurangnya asupan gizi dalam waktu yang lama. Sekian dari kesimpulan saya alihkan kepada moderator. Baik, terima kasih disampaikan kepada Saudari Umi Indri Oktaviani yang telah menyampaikan kesimpulan dari acara MMD hari ini. Acara yang selanjutnya yakni acara yang terakhir, yakni penutup. Sampailah kita kepada acara yang terakhir. Sebelum kita tutup acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca lafaz hamdalah.
Kami selaku panitia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam perkataan maupun perbuatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk menunggu bingkisan, boleh untuk terlebih dahulu melakukan foto bersama.